Pos Kenal Podcast Kesehatan Masyarakat Milenial. Ya, selamat datang di Pos Kenal, podcast kesehatan masyarakat milenial. Pada Pos Kenal kali ini kita akan sharing seputar dunia perkuliahan. Ya, tentunya sebagai mahasiswa, kita ini selain kuliah ngapain aja kegiatan kita. Yang pasti kita juga harus meraih prestasi dan juga aktif dalam berorganisasi. Oke, pada sharing kali ini kita akan ditemani oleh mahasiswa yang termasuk aktif, namun juga berprestasi. Siapakah dia? Inilah Mbak Tri Widyaningsih atau yang kerap disapa Mbak Widya. Selamat datang Mbak Widya, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik sekali Mas Ilham. Mohon maaf nih, narasumbernya saya lagi nih, jadi malu ya. Mohon maaf Ya nih. enggak dong Mbak, malah jadi enak dong. Kan saya callingnya gampang gitu, ya enggak? Waduh, saya jadi salah paham nih Mas. Ngakak sih tapi ngakak. Ya, yang jelas kita di sini tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman ya kepada semua rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa baru dalam dunia perkuliahan. Jadi selama kuliah itu kita itu gimana sih caranya agar menjadi mahasiswa yang aktif, namun juga tetap berprestasi begitu. Iya, jadi kita itu perlu mengetahui ya siapa sebenarnya sosok dari seorang Tri Widyaningsih ini. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu begitu Mbak Widya. Mas Ilham ini. Waduh, hiperbola sekali sih Mas Ilham. Saya mahasiswa semester 7 biasa sih Mas. Cuman memang rada terkenal mungkin kali ya, karena adik tingkat sepertinya paham saya, tapi saya yang kurang paham sama adik tingkat saya beberapa gitu. Karena mungkin saya paling gede sendiri ya Mas, jadi mungkin lebih mudah dikenal gitu. Ya, terima kasih. Iya, mungkin maksudnya paling gede itu adalah ya keaktifannya ya, termasuk prestasinya juga gede begitu Mbak Wid. Iya, terus juga sering mengikuti perlombaan dan juga mengikuti organisasi di himpunan mahasiswa ini. Iya, oke Mbak Widya, mungkin bisa sharing nih Mbak Widya. Sebagai mahasiswa itu ngapain aja kegiatannya begitu dan juga keaktifannya sebagai apa saja. Kemudian prestasi yang pernah diraih itu apa saja. Bisa sharing nih Mbak Widya. Waduh Mas Ilham nih, saya jadi mikir nih ya Mas. Untuk sharing seputar jadi mahasiswa sama keaktifan sih, saya mahasiswa semester 7, peminatan epidemiologi, kemudian untuk keaktifannya saya juga beberapa kali saja sih ikut perlombaan tingkat nasional dan pernah sekali waktu itu ikut di tingkat internasional begitu. Jadi kayak perlombaan tuh karena bimbingan juga dari dosen saya di program studi kesehatan masyarakat yang membimbing dan mendukung sih. Jadi saya lebih ke makin terpacu buat ikut lomba gitu. Jadi beberapa aja sih Mas, gak banyak. Cuman ya sepertinya lebih aktif sih dari teman-teman. Jadi saya agak pusing kadang. Cuman saya enjoy sekali. Mungkin bisa diceritakan nih Mbak Widya, kita bisa sharing seputar perlombaannya ya. Mungkin suka dukanya gimana gitu, biar semua pendengarnya ini terinspirasi oleh sharingnya Mbak Widya ini. Silakan Mbak Widya. Untuk suka dukanya sih setiap apa yang kita lakukan pasti ada suka dukanya gitu. Nah, kalau dukanya sih ada sih Mas. Pas kita persiapan lomba LKTI itu kita mempersiapkan prototipenya, perizinannya, terus dukungan kampus seperti apa gitu. Di balik duka yang kita rasakan tersebut pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil gitu, ada hikmah yang bisa kita ambil. Itu saya rasakan hingga saat ini, yakni yang sangat bermanfaat sekali. Untuk yang pertama adalah keberanian saya untuk unjuk gigi di depan orang lain gitu. Karena di situ saya LKTI ikut lomba juga membawa nama prodi, membawa nama universitas. Jadi saya di sisi lain bukan tekanan sih, tapi kayak lebih semangat aja gitu mengikuti perlombaan tersebut, apalagi kalau kita bisa menang ya. Cuman menang kalah itu hal biasa, yang penting kita sudah bekerja keras.
Iya, berarti sangat worth it sekali ini Mbak Widya ya. Apalagi dalam pelaksanaannya kita itu difasilitasi oleh program studi dan juga universitas. Dan juga secara tidak langsung ini bermanfaat bagi kita karena kita mendapatkan relasi yang banyak dan juga soft skill kita itu terasah dengan sendirinya begitu. Iya, sehingga juga bisa lebih berkembang lagi begitu kan ya. Mbak Widya ini kan juga aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Ngudi Waluyo ya. Nah, bisa sharing nih Mbak Widya mengenai organisasi dan juga bagaimana cara memanajemen waktunya begitu. Waduh, Mas Ilham ini jadi throwback ya Mas ke 2020. Sebenarnya sekarang juga masih ikut hima sih di divisi eksternal kalau sekarang tahun 2021. Iya. Manajemen waktu itu sih fleksibel. Pakai skala prioritas. Untuk yang pertama pasti tetap kita sebagai mahasiswa ya, tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Cuman untuk yang urutan kedua, kegiatan-kegiatan kampus kita sesuaikan sih untuk penyusunan proker segala macem. Dan untuk pelaksanaan prokernya kita mengutamakan jam perkuliahan terlebih dahulu, baru kita cari waktu yang benar-benar kita nggak ada kegiatan lain selain kuliah, baru kita melaksanakan proker tersebut. Jadi pada awalnya, pada penyusunan jadwal atau pelaksanaan prokernya, kita prioritaskan anak-anak hima itu untuk berdasar dari jadwal kegiatan kampus gitu, jadwal kegiatan belajar dan mengajar gitu. Jadi menyesuaikan saja sih Mas. Walaupun agak sibuk sih, sibuk karena proker kan banyak ya dari beberapa divisi. Namun alhamdulillah walaupun waktu itu pandemi kita juga harus muter otak segala macem. Jadi untuk pelaksanaan sih belum bisa 100% waktu itu saya akui karena memang karena pandemi dan mungkin karena komunikasi juga jarak jauh. Jadi kurang efektif gitu ya koordinasi sana sini. Jadi lebih bisa dilaksanakan tahun ini sih sepertinya. Iya, saya merasakan di divisi eksternal sendiri dengan Ketua Mas Dimas Handoko lebih terarah gitu karena sudah pernah belajar dari hima tahun 2020 yang belum bisa melaksanakan proker 100%. Jadi bisa dilakukan pada tahun 2021 ini gitu. Jadi untuk saya juga bingung nih ngomongnya. Mensiasatinya untuk melaksanakan prokernya jadi lebih bisa gitu karena waktu itu tahun 2020 sudah belajar gitu. Iya, jadi dalam manajemen waktunya kita itu juga harus mengedepankan skala prioritas begitu ya Mbak Widya. Dan juga kita sebagai seorang mahasiswa jangan sampai melupakan tanggung jawab utamanya begitu. Nah, kemudian ini nih, saya mendengar tadi bahwasanya proker pada tahun 2020 itu belum bisa terlaksana 100% begitu Mbak Widya. Nah, kemudian pada tahun ini sudah bisa terlaksana belajar dari tahun sebelumnya begitu ya Mbak Widya. Jadi tahun ini kita lebih bisa untuk mensiasatinya. Nah, kemudian itu Mbak Wid kenapa sih kok masih mau untuk melanjutkan 2 periode begitu di Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat ini? Alasannya sih mungkin bisa dibilang klasik, tapi itu yang saya rasakan sih Mas di hima ini. Mengapa saya mau 2 periode? Karena saya merasa di hima ini memberikan wadah gitu untuk mengembangkan potensi yang saya miliki melalui kegiatannya, kemudian program kerja hima juga sangat bukannya hiperbola ya Mas, tapi yang saya rasakan saya makin berkembang sih di sini. Kemampuan dalam berorganisasi, kemampuan menjadi ketua panitia, kemampuan menjadi anggota gitu, tanggung jawab satu sama lain memegang suatu kegiatan yang sudah kita rencanakan secara bersama-sama, kerja sama dalam tim gitu. Jadi banyak belajar sih Mas. Kemudian kemarin saya juga ikut perlombaan seperti itu juga ada support dari hima juga. Jadi saya merasa enjoy sekali karena di sini saya merasa berkembang gitu.
tempat saya berada itu memberikan impact yang positif ke dalam diri saya sebagai mahasiswa. Jadi makin pede sih sebenarnya dalam melakukan suatu hal, jadi lebih dekat dengan dosen juga, jadi lebih enak komunikasi sama dosen kalau karena kita sering berkegiatan bareng gitu. Dan saya berharap banyak sih Mas dengan adanya potensi dari mahasiswa baru yang saat ini pasti beragam sekali ya untuk memajukan hima. Saya banyak berharap sih untuk mahasiswa baru sekarang karena saya juga ini udah mahasiswa tingkat akhir, jadi tidak bisa untuk selalu ikut lagi dengan kegiatan hima untuk periode berikutnya. Jadi harapan besar saya ada di adik tingkat sekarang, maba-maba sekarang untuk ayo join hima, kita lanjutkan eksistensi hima yang sekarang, kita tingkatkan eksistensi hima yang sekarang. Karena di hima juga memberikan wadah kalian untuk berkembang, mengembangkan potensi kalian, mengembangkan soft skill kalian menjadi lebih luar biasa lagi sebagai mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di hima ini gitu. Ya, memang benar sekali ya Mbak Widya dalam mengikuti organisasi hima ini. Yang saya rasakan sendiri juga sangat bermanfaat tentunya karena hima ini bisa menjadikan wadah bagi saya dalam menyalurkan potensi untuk meningkatkan eksistensi hima dan juga untuk memajukan hima begitu ya. Jadi kalau saya tarik kesimpulan itu seperti ini ya. Jangan berpikir apa yang kampus bisa berikan untukmu, tapi berpikirlah apa yang bisa kamu berikan untuk kampusmu begitu. Ya, sampai jumpa di Poskenal episode-episode selanjutnya, tentunya akan lebih menarik lagi dan lebih spesial lagi. Sampai jumpa.